Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraheni dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Sekarang saya akan melakukan kegiatan penyuluhan pada pasien hipertensi di lingkungan Babakan Permai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Dian Anggraheni dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan penyuluhan sedikit tentang hipertensi atau darah tinggi. Waktu yang saya butuhkan tuh kurang lebih 10 menit. Saya bersedia. Ya. Sebelum saya memulai, Niki saya kasih lembaran buat Ibu lihat-lihat mengenai hipertensi. Baik Bu, sembari Ibu melihat lembaran itu, sekarang saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Yang pertama, pengertiannya itu hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan darah. Kemudian penyebabnya itu ada dua, ada primer dan sekunder. Kalau primer itu hipertensi yang tidak diketahui apa itu penyebabnya. Kalau sekunder itu hipertensi yang akibatnya adanya penyakit lain atau faktor lain sehingga yang menyebabkan hipertensi. Kemudian klasifikasinya ada berdasarkan penyebabnya. Kemudian ada juga berdasarkan derajat hipertensinya. Ibu bisa lihat di lembaran situ ada ya. Di bagian tabel-tabelnya itu Ibu bisa melihat jika Ibu memeriksakan tekanan darah Ibu, adakah tekanan darah Ibu itu berada di normal atau tinggi. Kemudian tanda dan gejalanya Bu ya. Yang pertama itu ada yang tidak ada gejalanya spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Selain penentuan tekanan arteri oleh dokter memeriksa, hal ini berarti hipertensi arterial tidak akan pernah terdiagnosa. Kemudian gejala yang lazimnya itu seperti mengeluh sakit kepala atau pusing, kemudian lemas, sesak nafas, seperti itu Bu ya, yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian faktor resikonya, kemudian faktor-faktor yang tidak dapat diubahnya itu kayak usia Bu, kemudian jenis kelamin, genetik itu tidak bisa dapat diubah. Kemudian yang dapat diubah itu seperti obesitas, Ibu bisa mengurangi pola makan Ibu atau menjaga pola makan Ibu. Yang kedua itu merokok, Ibu tidak boleh merokok kalau Ibu menderita hipertensi. Kalau misalkan Ibu merokok, Ibu bisa kurangi. Kemudian yang ketiga itu stres, Ibu juga kalau misalkan terlalu banyak stres itu menyebabkan tekanan darah Ibu menjadi tinggi. Kemudian komplikasi atau penyakit lain yang disebabkan oleh hipertensi itu banyak sekali Bu ya. Ibu bisa baca seperti DM, gagal jantung dan lain-lain Bu ya. Kemudian pengobatannya ada dua, ada non farmakologi dan farmakologi. Yang non farmakologi itu misalkan Ibu tanpa obat yang dilakukan dengan menggunakan gaya hidup sehat, menjaga pola makan Ibu, menjaga aktivitas supaya tidak terlalu lelah, stres dan lain-lain. Kalau dengan farmakologi itu Ibu bisa dengan mengecek ke dokter dan kemudian dokter memberikan obat atau beberapa resep Ibu ya. Kemudian dietnya pada pasien hipertensi itu ada 3 Bu ya, diet rendah garam atau tanpa menggunakan garam pada makanan Ibu. Kemudian yang kedua diet rendah garam 2 menggunakan 1/4 garam. Yang kemudian yang ketiga diet rendah garam 3. Itu aja Bu ya, bisa lihat penjelasannya di lembarannya. Kemudian makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi seperti yang mengandung kayak garam gitu, makanan asin seperti makanan kalengan gitu Bu ya, asinan gitu. Kemudian makanan yang boleh dimakan oleh penderita hipertensi itu seperti kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang pistachio, minyak goreng, margarin yang tanpa garam. Kemudian Ibu juga misalkan susah nih untuk mengontrol makanannya, Ibu bisa mengurangi hipertensi atau menurunkan tekanan darah Ibu dengan cara senam hipertensinya tuh. Senam hipertensi itu saya jelaskan sedikit Bu ya. Itu tuh bagian dari usaha untuk mengurangi berat badan, untuk mengelola stres yang merupakan 2 faktor yang mempertinggi risiko hipertensi. Nah,
senam hipertensi itu ada berbagai macamnya, ada ibu bisa lihat. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan sebelum ibu senam tuh supaya ibu tidak terjadi kram tuh kan pertama itu konsultasi dengan dokter apakah diperbolehkan. Yang kedua mulai senam hipertensi dengan pemanasan. Yang ketiga segera ke dokter bila muncul gejala saat ibu melakukan senam itu. Terus yang terakhir kontrol tekanan darah ibu ke pelayanan kesehatan atau di rumah sakit. Kalau begitu sekian dari yang saya jelaskan Bu ya. Apakah ada yang ibu ingin tanyakan? Ada. Kalau begitu saya ingin bertanya Bu ya beberapa sedikit saja untuk mengetahui sampai mana pengetahuan ibu Ya. setelah saya memberikan penjelasan. Yang pertama saya ingin menanyakan faktor risiko yang tidak dapat diubah yang dapat diubah pada penderita hipertensi apa Bu? Faktor yang tidak dapat diubah itu keturunan, umur, jenis kelamin. Yang dapat diubah itu obesitas, merokok, stres. Baik Bu ya, ternyata Ibu sudah paham dari penjelasan yang saya berikan. Jika ada keluhan atau yang ingin ditanyakan silahkan kabarkan kepada saya. Ya. Sekian Bu ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.